Jemaat Philadelphia yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sudah memasuki hari ketiga di tahun baru, tahun 2021. Kita tetap yakin bahwa Tuhan selalu akan menyertai hidup dan kehidupan kita. Mari kita bersama untuk memasuki ibadah kita pada saat ini dengan satu pengakuan bahwa penolong kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Mari bersama-sama kita mengawali dengan satu nats pembimbing yang akan menghantar kita dalam ibadah pada pagi hari ini yang terambil dari Efesus pasal 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Mari kita sambut dengan satu pujian dari Kidung Jemaat 4 bait 1 dan 2. Hai mari sembah. Hai mari sembah yang Maha Besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang Maha Esa, mulia namanya, tahtanya megah. Hai masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan terang, berjalanlah dia di badai kencang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari dengan segala kerendahan hati kita datang kepada Tuhan mengakui dosa dan kesalahan kita. Tuhan Allah di surga, Allah pencipta langit dan bumi yang selalu menyatakan cinta kasih kepada kami. Saat ini kami mengakui bahwa seringkali kami belum menanggapi cinta kasih itu dalam kehidupan kami, sehingga seringkali kami tidak menjadi anak-anak terang, tetapi justru sebaliknya. Oleh karena itu ya Tuhan, melalui angan, tutur kata, tindakan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu, dengan segala kerendahan hati kami mohon pengampunan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pernyataan pengakuan dosa kita secara bersama-sama hendak kita nyatakan melalui Kidung Jemaat 27 bait 1 dan 2, meski tak layak diriku.
Darah Tuhanlah yang membasuh dosa dan kesalahan kita. Dia menyatakan hal itu oleh karena kasih dan anugerah-Nya kepada kita, sebagaimana dinyatakan di dalam berita anugerah yang terambil dari Efesus pasal 1 ayat 5 sampai dengan 7. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita peroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita berjanji kepada Tuhan untuk senantiasa mengikuti teladan Dia, menjadi terang di tengah kehidupan ini. Kidung Jemaat 369A, bait 1 dan 3, kita nyatakan sebagai janji kita, ya Yesusku berjanji. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati pikiran kita untuk menerima sapaan Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami siap untuk mendengarkan sapaan-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus yang menaungi setiap diri kami, di rumah kami masing-masing, supaya sapaan-Mu berguna untuk kehidupan iman kami. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Yohanes pasal yang pertama
ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Yohanes pasal pertama ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru, katanya, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah berita Injil yang hendak kita renungkan bersama-sama. Berbahagialah kita yang mendengarkan, merenungkan, bahkan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah memasuki hari yang 3, tadi sudah saya sampaikan di depan, di tahun 2021, dan ternyata kita masih harus ibadah di rumah kita masing-masing karena kondisi pandemi masih terus berlangsung. Bahkan kalau kita mau melihat realita yang ada, banyak sekali saudara-saudara kita yang terkena virus. Tetapi biarlah kita tetap berpengharapan kepada Tuhan dalam memasuki tahun 2021 di mana kita sudah masuk hari yang ketiga. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, anak-anak juga, minggu kemarin kita sudah berbicara tentang terang yang telah datang. Apa fungsi terang? Sudah kita renungkan bersama-sama, yaitu menerangi kehidupan kita sebagai umat.
Nah, masih dalam rangkaian tema tentang terang, pada saat ini kita diingatkan bahwa kita sudah menerima terang itu dalam setiap hidup kita masing-masing. Nah, terang yang kita terima itu tidak hanya untuk kita pakai sendiri. Kita dipanggil untuk memberitakan terang itu dalam kehidupan kita. Mari kita bersama belajar dari bacaan kita yang terambil dari Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18 tadi. Dari bacaan saat ini ingin dijelaskan kepada kita bahwa keseluruhan pasal 1 dari Yohanes hendak menyatakan tentang keberadaan Yesus Kristus sebagai Allah yang hadir di tengah dunia yang menjadi terang. Dan terang itu bercahaya. Terang itu menerangi kegelapan. Keilahian Kristus telah diberitakan oleh Yohanes. Dan melalui ayat 10 sampai dengan 18, Yohanes juga menyampaikan selain keilahian Kristus bahwa Dia datang sebagai terang yang memberikan cahaya, sisi kemanusiaan Kristus pun juga ditegaskan melalui bacaan kita pada saat ini, yaitu melalui inkarnasi, Firman yang menjadi manusia. Firman itu siapa? Firman itu adalah Yesus Kristus sendiri yang hadir di dunia untuk melimpahi manusia dengan rahmat Allah sehingga manusia itu mengalami sebuah persekutuan kasih dengan yang ilahi sebagai anak-anak Allah dan di dalam rahmat Allah. Manusia dipanggil untuk menjadi anak-anak terang. Jadi di satu sisi keilahian Kristus dinyatakan, di sisi yang lain Yohanes juga menyampaikan terkait dengan kemanusiaan Kristus. Dan kehadirannya ke dunia ini membawa sebuah situasi supaya anak-anak Allah itu merasakan ada sebuah persekutuan yang indah dengan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, lalu apa makna atau apa yang bisa kita renungkan melalui apa yang disampaikan oleh Yohanes ayat 1 sampai dengan 18 tadi? Meski kehidupan kita sering mengalami situasi yang tidak menentu, tetapi minggu kemarin kita sudah diteguhkan bahwa terang itu telah hadir di dalam kehidupan kita dan akan menerangi kegelapan yang sering kali muncul dalam hidup kita. Kegelapan itu bisa kegelapan hati, kegelapan pikiran, karena masalah-masalah yang muncul yang harus kita hadapi. Bahkan seringkali kita juga harus menghadapi masalah satu belum selesai, harus menghadapi masalah yang lainnya. Bertumpuk-tumpuk permasalahan seringkali muncul. Tetapi jangan lupa bahwa ketika kita meyakini terang itu sudah hadir dalam kehidupan kita, meski gelap karena masalah-masalah yang kita hadapi, selalu ada jalan, selalu ada terang, selalu ada sesuatu yang dibukakan untuk kita. Jadi, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tidak ada satu masalah pun yang membuat hati kita gelap. Itu tidak ada jalan keluarnya ketika kita benar-benar membuka diri akan hadirnya terang di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita sudah merasakan itu, maka kita selalu memiliki harapan. Karena terang sudah
hadir di dalam hidup kita. Dan ketika itu sudah kita alami, kita dipanggil untuk mewujudkan terang Allah dalam kehidupan bersama dengan orang-orang di sekitar kita. Ada begitu banyak orang menghadapi kesulitan. Ada begitu banyak orang yang berjuang mati-matian demi kehidupan yang harus dilewatinya. Ada begitu banyak orang-orang yang dalam tanda kutip berada dalam kegelapan. Hatinya mungkin gelap karena masalah-masalah yang dialaminya, karena beban-beban yang harus dipikulnya. Disitulah kita dipanggil untuk menjadi terang Allah kepada mereka. Sehingga manakala ada orang yang mengalami kegelapan karena tidak lagi memiliki harapan, kita berikan support, kita berikan dukungan, bukan justru ditendang. Kita menyemangati, bukan menjatuhkan. Kita menopang, kita menerima, bukan menolak mereka. Dan itu adalah panggilan hidup kita. Jadi kalau ada orang sedang mengalami kegelapan karena masalah-masalahnya, ya mari kita rangkul. Bukan kemudian kita singkirkan. Mari kita terima, bukan kita tolak. Itu panggilan hidup kita. Dan memasuki tahun 2021 kita harus memiliki perspektif atau paradigma yang baru, yaitu berpikir positif terhadap siapapun juga yang ada di sekitar kita. Sehingga ketika kita menjumpai ada orang-orang yang mengalami masalah-masalah, perspektif baru itu yang akan membawa kita untuk merangkul, untuk memeluk, untuk menyemangati, untuk menerima apa adanya mereka. Disitulah terang juga nyata bagi mereka. Mari kita wujudkan terang Allah dalam kehidupan kita bersama dengan orang-orang di sekitar kita. Amin. Saat teduh bagi kita semuanya. Surya, indah sinar bulan, Allah bintang yang megah, jauh lebih indah Yesus terangmu di surga dan di Dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama dengan umat Allah pada masa lalu, masa kini, masa depan, menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita menyatukan hati kita datang kepada Tuhan dalam doa syafaat. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan, bahwasanya terang yang hadir dalam hidup kami, menerangi hidup kami sehingga kami tidak berada dalam kegelapan,
Bahkan kami pun dipanggil untuk mewujudkan terang Allah dalam kehidupan bersama dengan orang-orang di sekitar kami. Mampukan kami ya Tuhan, sehingga terang Tuhan itu benar-benar dapat dirasakan oleh siapapun juga yang kami jumpai. Pada saat ini kami hendak membawa kehidupan bangsa dan negara kami. Kami tetap memohon kepadamu ya Tuhan, meski sampai dengan saat ini masih harus berjuang untuk menghadapi pandemi COVID, tetapi kami percaya bahwa di balik perjuangan, di balik kesulitan, di balik segala hal yang terjadi dalam kehidupan bangsa dan negara ini, selalu ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang hendak Tuhan nyatakan dan yang sudah Tuhan nyatakan, baik itu kepada pemimpin bangsa dan negara kami maupun kepada warga negara Indonesia. Kiranya Tuhan juga terus menolong kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang dewasa, sehingga menghadapi segala situasi yang sulit kami tetap berpengharapan kepada Tuhan. Kami berdoa untuk Jemaat Philadelphia dengan segala pergumulan yang ada. Kiranya Tuhan menolong kami menjadi jemaat yang senantiasa mengikuti teladan Tuhan dalam karya, dalam cinta, dalam segala hal yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan ini. Berkati setiap kami untuk dapat mewujud nyatakan dalam kehidupan. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang bergumul dengan pemulihan kesehatan. Kiranya Tuhan terus menolong dan memberkati mereka supaya dalam proses itu senantiasa memiliki pengharapan dalam Tuhan. Bapak Mariman, Bapak Nugroho Yulianto, Bapak Mugiarto Hadi, Bapak Suratijo, Bapak Widiat Mojo, Ibu Francisca Sri Wahyuni Widodo, Ibu Painah Teguh Tri Raharjo, Ibu Wartini, Ibu Satremi, Ibu Arista Kurniawati, saudara kami yang ada di tempat jauh, Ibu Ermawati Kaban, Ermasari Kaban, Bapak Pendeta Indriyat Moko, dan juga saudara-saudara kami lain yang terus membutuhkan kesehatan. Demikian juga kami menyerahkan saudara kami Febrianto Nugroho dalam kehidupan pemberian Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberikan kesehatan kepadanya agar dalam aktivitas, dalam segala kegiatan yang dilakukannya semua berpulang untuk hormat kemuliaan Tuhan. Keluarga yang harus mendampingi saudara-saudara kami tersebut, berkenan Tuhan memberikan kesabaran, kekuatan, dan kemampuan supaya saudara-saudara kami dapat mendampingi dengan sukacita, dengan kerelaan hati dalam mendampingi bagian keluarga yang sedang sakit. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami jika sebentar lagi akan memasuki semester baru. Tuhan tolong kami semuanya, baik orang tua, baik anak-anak, di mana kami masih harus mengikuti proses pembelajaran jarak jauh. Berkat-Mu senantiasa kami harapkan. Pergumulan kami terkait dengan ekonomi, terkait dengan pekerjaan, terkait dengan apapun juga, kiranya Tuhan menolong kami semuanya. Ada banyak hal yang hendak kami sampaikan kepadamu, tetapi keterbatasan pikiran kami tidak bisa menyampaikannya. Oleh karena itu ya Tuhan, kesempurnaan atas doa ini kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Dikuduskanlah
bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ungkapan kasih yang kita nyatakan dalam bentuk persembahan hidup merupakan cara kita mengucap syukur atas pekerjaan Tuhan yang dianugerahkan kepada kita. Dasar persembahan diambil dari Mazmur 147 ayat yang ke-7. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan menyanyikan syukur, bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 450 ayat yang ke-1, hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dalam Kristus bergema, janganlah tergebu dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, pada saat ini mari kita aturkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Allah Bapa yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya Bapa, pada saat ini kami datang untuk mempersembahkan persembahan yang Engkau berikan kepada kami, yang Kau limpahkan begitu besar. Ya Tuhan, dan pada saat ini kami hanya dapat mempersembahkan sebagian kecil dari berkat-berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami yang berlimpah-limpah. Tuhan, di dalam kami mempersembahkan mungkin banyak dosa dan kesalahan, cacat celah kami, kiranya Tuhan sucikan. Pakai Tuhan persembahan ini untuk dapat memperlebar kerajaan Tuhan di dunia ini melalui jemaat Philadelphia. Ya Tuhan, ajar kami Tuhan untuk dapat kami mempersembahkan seluruh hidup kami kepadamu. Pakailah ya Tuhan hidup kami selalu berdasarkan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pengelola persembahan ini, kiranya Tuhan sucikan hatinya supaya apa yang dikelola seturut dengan kehendak-Mu. Beri kejernihan, beri kemampuannya Tuhan untuk memilah-milah persembahan mana yang lebih utama untuk dapat dipakai dan mana yang tidak. Ya Tuhan, di dalam kami mempersembahkan persembahan ini, banyak dosa dan salah, kiranya Tuhan mengampuninya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Amin. Kita dipanggil untuk hidup dalam terang Allah. Oleh karena itu, kita harus nyatakan dalam kehidupan kita di tengah dunia ini, kita bersama-sama hendak melayaninya melalui kegiatan-kegiatan yang boleh kita lakukan untuk sesama kita. Dengan senang, dengan sukacita kita terima panggilan itu. Karena Tuhan sendiri yang mengutus. Kita menyanyikan PKJ 185 bait 1 dan 3, Tuhan mengutus kita.
Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa berita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk yang miskin dan dapat berkeluh. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan kita akhiri ibadah di rumah kita masing-masing dengan sukacita. Lanjutkan hidupmu dan teruslah berkarya bagi Tuhan sebagaimana panggilan atas hidup kita. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian selama-lamanya. Kasih Tuhan mengiringi langkah hidup kita. PKJ 180 menjadi pujian penutup bagi kita semuanya. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam